Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang rasio solvabilitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sumiati dan juga ada teman-teman saya yaitu Wahyuni Lestari dan Ana Alaili Rohmiyah. Disimak ya videonya. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar semua utang-utangnya jika pada saat itu perusahaan dibubarkan. Karena solvabilitas yang berhubungan dengan kemungkinan dibubarkannya perusahaan, maka penilaian dari aktiva yang dimiliki perusahaan harus berdasarkan atas nilai jualnya. Kemudian Kasmir menjelaskan bahwa rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Tujuan rasio solvabilitas dibagi menjadi 7. Yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditur. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, untuk menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat adanya analisis terhadap rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap atau angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat yaitu untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam yaitu untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Materi selanjutnya mengenai macam-macam rasio solvabilitas. Jadi macam-macam rasio solvabilitas itu ada 5, yaitu yang pertama debit to asset ratio atau debit ratio, biasa disebut dengan rasio utang. Kemudian yang kedua ada debit to equity ratio atau rasio utang modal. Kemudian yang ketiga ada long term debit to equity ratio, biasa disingkat dengan LTD/TER. Kemudian yang keempat ada fixed Can coverage, biasa disingkat dengan FCC. Kemudian yang kelima ada times interest earned. Kemudian yang pertama di sini ada debit to asset ratio atau debit ratio atau rasio utang. Rasio ini merupakan perbandingan antara total utang dengan total aktiva, sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat dicukupi oleh aktiva. Debit ratio ini merupakan rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Berdasarkan hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Di sini ada rumusnya untuk perhitungan debit rasio dengan formula debit to asset ratio atau debit ratio sama dengan total debit dibagi dengan total aset.
Seperti contohnya itu, misalnya total aktifanya itu pada tahun 2017 4.200.000, terus 2018 nya itu 4 juta. Untuk total utangnya atau total debitnya 2017 itu 2.050.000, terus yang 2018 itu 1.900.000. Nah, untuk yang tahun 2017 itu cara perhitungannya, debit to asset ratio sama dengan total debitnya itu 2.050.000 dibagi 4.200.000, itu hasilnya 0,488, terus dibulatkan menjadi 49%. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 49% ini pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang pada tahun 2017. Artinya setiap 100 pendanaan perusahaan 49 dibiayai dengan utang dan 51-nya itu disediakan oleh pemegang saham. Untuk yang tahun 2018 debit to asset ratio sama dengan total debitnya itu 1.900.000 dibagi total aset sebesar 4 juta, itu hasilnya 0,475%, terus dibulatkan menjadi 48%. Rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 48% ini pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang pada tahun 2018. Artinya setiap 100 pendanaan perusahaan 48-nya itu dibiayai dengan utang dan 52-nya itu disediakan oleh pemegang saham. Jika rata-rata industrinya 40%, debit to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk mendapat pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya berasal dari utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Yang kedua ada debit to equity ratio atau rasio utang modal. Rasio utang modal ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang kepada pihak luar. Rasio ini dapat mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari utang. Rasio ini juga disebut rasio leverage, merupakan rasio untuk mengukur seberapa baik struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Jadi dapat disimpulkan bahwa debit to equity merupakan perbandingan antara total utang. Total utangnya itu meliputi utang lancar dan jangka panjang dan juga modal, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Cara perhitungan debit to equity ratio ini, total debit dibagi dengan total equity. Seperti contohnya ini, total utang atau total debitnya itu pada tahun 2017 sebanyak 2.050.000, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 1.900.000. Untuk total ekuitasnya pada tahun 2017 itu 2.250.000 dan tahun 2018 itu 2.100.000. Untuk perhitungan tahun 2017-nya ini, debit to equity ratio sama dengan total utangnya itu sebanyak 2.050.000 dibagi total ekuitasnya sebanyak 2.250.000, itu hasilnya 0,9911, itu dibulatkan menjadi 91%.
Nah, rasio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan 91 pada tahun 2017 untuk 100 yang disediakan pemegang saham ataupun perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Untuk tahun 2018 yaitu debt to equity ratio sama dengan total debit 1.900.000 dibagi total equity 2.100.000, itu hasilnya 0,904 dibulatkan menjadi 90,4%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan 90,4% pada tahun 2018 untuk setiap 100 itu yang disediakan pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 90,4%. Jika rasio rata-rata industrinya itu untuk debt to equity rasio sebesar 90%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas. Selanjutnya, macam-macam rasio solvabilitas yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas dan merupakan rasio yang mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk menjamin atau membayar ekuitas. Jadi long term debt to equity ratio itu merupakan rasio utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian long term debt to equity ratio dapat dihitung dengan rumus, yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi dengan total equity. Contohnya pada PPT komponen laporan keuangan pada tahun 2017 dan 2018. Komponen laporan yang keuangan yang pertama ada utang jangka panjang atau long term debt. Pada tahun 2017 sebesar 1.300 dan pada tahun 2018 sebesar 1.150. Kemudian total ekuitasnya atau total equity pada tahun 2017 sebesar 2.250, kemudian pada tahun 2018 sebesar 2.100. Lalu untuk tahun 2017 dapat dihitung dengan cara long term debt to equity ratio sama dengan 1.300 dibagi dengan 2.250 sama dengan 0,577 atau bisa dibulatkan menjadi 58%. Jadi rasio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan 58.000 pada tahun 2017 untuk setiap 100.000 yang dijaminkan untuk utang jangka panjang. Kemudian untuk tahun 2018 bisa dihitung dengan cara long term debt to equity ratio sama dengan 1.150 dibagi dengan 2.100 sama dengan 0,547 atau bisa dibulatkan dengan 55%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan 55.000 pada tahun 2018 untuk setiap 100.000 yang dijaminkan untuk utang jangka panjang. Analisis dari tahun 2017 dan 2018 adalah jika rasio rata-rata industri untuk long term debt to equity ratio sebesar 55%, maka perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada sama dengan rata-rata industri pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2017 dianggap sedikit lebih baik karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya, macam-macam rasio solvabilitas yang keempat, yaitu ada times interest earned. Menurut Hargrant menjelaskan bahwa rasio ini disebut dengan rasio penutupan atau coverage ratio, yang mengukur kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi atau EBIT, dan mengukur sejauh mana laba operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan dari pemenuhan kewajiban membayar bunga pinjaman. Lalu times interest earned dapat dihitung dengan rumus, yaitu times interest earned sama dengan EBIT dibagi dengan interest atau biaya bunga, atau juga menggunakan rumus times interest earned sama dengan EBIT ditambah biaya bunga dibagi interest atau biaya bunga.
Kemudian contohnya yaitu ada komponen laporan keuangan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Komponen laporan keuangan yang pertama ada earned before interest and tax atau EBIT. Di PPT disebutkan pada tahun 2017 sebesar 1.800 dan pada tahun 2018 sebesar 1.300. Kemudian untuk biaya bunga atau interestnya pada tahun 2017 sebesar 180 dan untuk tahun 2018 sebesar 170. Kemudian untuk menghitung pada tahun 2017 dapat menggunakan rumus yaitu times interest earned sama dengan 1.800 dibagi dengan 180 sama dengan 10 kali. Kemudian untuk menghitung tahun 2018 rumusnya yaitu times interest earned sama dengan 1.300 dibagi dengan 170 sama dengan 7,6 kali. Jadi times interest earned tahun 2017 adalah 10 kali atau biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2018 adalah 7,6 kali laba sebelum bunga pajak. Jadi analisis term interest earned pada tahun 2017 dan 2018 adalah apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk 2017 baik. Akan tetapi pada tahun 2018 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Selanjutnya yang kelima yaitu Fixed Charge Coverage atau FCC. FCC ini termasuk dalam lingkup biaya tetap, merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. FCC ini dapat dihitung dengan formula yaitu FCC sama dengan EBT plus biaya bunga plus kewajiban sewa dibagi biaya bunga plus kewajiban sewa. Contoh pada komponen laporan keuangan yang pertama yaitu earning before tax atau EBT pada tahun 2017 sebesar 1.620 dan pada tahun 2018 sebesar 1.130. Kemudian yang kedua ada biaya bunga pada tahun 2017 sebesar 180 dan tahun 2018 sebesar 170. Kemudian yang ketiga ada kewajiban sewa pada 2017 sebesar 40 dan 2018 yaitu sebesar 30. Perhitungan untuk tahun 2017 menggunakan formula yang tadi, FCC sama dengan EBT atau earning before tax plus biaya bunga plus kewajiban sewa dibagi biaya bunga plus kewajiban sewa, yaitu 1.620 plus 180 plus 40 dibagi 180 plus 40 sama dengan 7,627 kali. Kemudian dibulatkan menjadi 7,63 kali. Kemudian untuk perhitungan tahun 2018 yaitu FCC sama dengan 1.130 plus 170 plus 30 dibagi 170 plus 30 sama dengan 6,65 kali. Seandainya rata-rata industri untuk Fixed Charge Coverage adalah 7 kali, untuk tahun 2018 hanya 6,6 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara untuk tahun 2017 dengan rasio 7,63 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Selanjutnya yaitu aplikasi rasio solvabilitas. Berikut ringkasan aplikasi dari analisis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu pada tahun 2017 debt to asset ratio sebesar 49%. Artinya dari aktiva perusahaan yang didanai utang atau modal pinjaman sebesar 49%
Dan hal ini berarti sebesar 51% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Untuk tahun 2018 sebesar 48%, artinya dari aktiva perusahaan yang didanai utang sebesar 48% dan sebesar 52% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri 40%, kondisi perusahaan untuk tahun 2017 dan 2018 dinilai kurang baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Selanjutnya yang kedua yaitu pada tahun 2017 perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%, demikian pula untuk tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun 2017 yaitu sebesar 90,4%, mendekati 90%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 90%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2018 kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2017. Yang ketiga, long term debt to equity ratio menunjukkan bahwa kreditur menyediakan sebesar 58 pada tahun 2017 untuk setiap 100 yang dijaminkan untuk utang jangka panjang. Sedangkan sebesar 55 pada tahun 2018 untuk setiap 100. Jika rasio rata-rata industri untuk long term debt to equity ratio sebesar 55%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada sama dengan rata-rata industri pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2017 dianggap sedikit lebih baik karena berada di atas rata-rata industri. Yang keempat yaitu terms interest earned tahun 2018 adalah 10 kali atau biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2018 adalah 7,6 kali laba sebelum bunga pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2017 baik. Akan tetapi untuk tahun 2018 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri yaitu 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Yang kelima, seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 7 kali, untuk tahun 2018 hanya 6,6 kali dan ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu untuk tahun 2017 dengan rasio 7,63 kali dianggap cukup baik karena berada di atas rata-rata industri sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.